tiba di hari ini untuk kita reveal judul dari Kuasa Gelap yang kedua ini. Dan tentunya kita mohon doa dan support dari teman-teman semua untuk kelancaran kita berproduksi. Dan juga di saat ini juga kita merasa sangat didukung oleh ada Romo Rocky di sini dan beberapa suster juga yang hadir, dan tentu ada Romo Rubini yang sebelumnya juga telah melatih kita, mensupport kita untuk menjalani proses syuting Kuasa Gelap ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah karya yang gak hanya berhenti di yang kedua, mudah-mudahan nanti ada ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Amin. Kuasa gelap banget, kuasa gelap aja gitu ya Kak ya. Tapi mungkin kan kalian berdua ini sudah bisa dibilang cukup viral ya untuk menjadi Romo nih berdua nih. Kira-kira excitementnya menjemput kuasa gelap yang berikutnya bagaimana nih? Oh, sangat ini sih excited sekali ya, apalagi dari tahun kemarin sebenarnya Pak Produser Robert Clooney itu sudah ngomongin bahwa kita akan melanjutkan Kuasa Gelap. Dan buat aku pribadi ini menarik banget, karena kan kalau kita ngomong Kuasa Gelap yang pertama ini kan sebuah pionir ya, yang menjadi pionir di mana ada sebuah film horor Indonesia latar belakang Katolik, exorcism. Dan yang menariknya adalah tentunya bagaimana film ini bisa diterima di Indonesia ya. Itu buat kita sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, karena ternyata dari latar belakang yang mungkin bisa dibilang agak eksklusif, tapi ternyata bisa membawa penonton Indonesia melihat baik yang tentu secara Katolik mereka tahu, akhirnya mereka merasa relate, tapi selain agama itu pun, segala agama yang lain pun ternyata mereka mendapatkan sebuah oh seperti ini loh. Jadi ternyata tuh membuktikan juga bahwa masyarakat kita itu sangat bertoleransi, diversity, dan kalaupun ada berita-berita yang gimana-gimana tuh kayaknya nggak benar. Betul, baik. Kalau dari Jerome bagaimana? Banyak yang ya ampun Romonya dia, parokinya di mana? Banyak yang komen gitu nggak sih? Ya kan? Gimana excitementnya juga untuk menjadi Romo Thomas kembali? Sebuah blessing. Buat aku, karena dari awal memang dari Kuasa Gelap yang pertama kali kita syuting, aku udah pada saat ditawarkan aku sangat bahagia, dan ditambah bahagia lagi banyak peminatnya. Dan ditambah bahagia lagi sekarang kita bisa membuat Kuasa Gelap baru lagi. Jadi aku sangat happy. Dan ini mungkin menjadi sedikit teaser, apakah Romonya mereka berdua aja atau ada lagi, atau ntar kenapa-napa Romonya tunggu, sabar ya, kita masih punya preskon berikutnya. Tapi sekarang kita sama-sama mau reveal untuk judulnya. 1, 2, 3, inilah Kuasa Gelap Perjanjian Darah, segera di bioskop tahun ini 2026. Yang di tengah 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tengah sudah. Agak kiri sedikit, tengok kiri sedikit. 1, 2, 3. Tengok kiri, 3, 2, 1. Sekarang tengok kanan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kanan bawah, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yang belakang udah? Yang belakang sekarang tengok belakang, agak belakang. Ya tuh yang lagi dada-dada tuh. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3, lagi. 1, fierce sekali ya, sekarang mukanya fierce gitu ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para filmmaker dan juga cast dari film Kuasa Gelap. Saya Adi Budiman, saya adalah produser eksekutif dari film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Terima kasih kepada semua teman-teman wartawan yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir pada acara hari ini karena ada kegiatan keluarga. Saya mengucapkan welcome to our new film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Paragon Pictures dan ID Source Entertainment sudah kolaborasi kesekian kalinya. Kami selalu punya film dengan pesan tertentu.
Hari ini kita memproduksi film Kuasa Gelap Perjanjian Darah, tentu dengan Sun juga. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam budaya Indonesia kita kenal dengan yang namanya pesugihan. Mulai dari saya kecil, tumbuh dewasa, orang-orang di sekitar saya, bahkan keluarga saya juga terlibat di dalam hal ini. Kami ingin menceritakan bagaimana sudut pandang pesugihan ini dari kacamata iman Katolik. Kami membuat film ini dengan satu semangat bahwa ada hal-hal yang mungkin kita bisa belajar dampak dari pesugihan, bagaimana hal-hal yang sifatnya negatif atau sesuatu yang dilakukan dengan perjanjian darah akan memberikan dampak yang begitu besar kepada keluarga kita sendiri. Partner saya, Robert Roni, punya gagasan yang menarik. Sudah berhasil menjadi film Kuasa Gelap yang pertama, yaitu film pertama di Indonesia dengan sudut pandang eksorsisme yang belum pernah dibuat di Indonesia. Kisah sukses tersebut kita ingin lanjutkan. Kali ini kita menghadirkan Rizal Mantovani, salah satu sutradara terbaik horor di Indonesia. Kolaborasi kita dengan Rizal Mantovani tentu akan menghadirkan sajian yang sangat-sangat spektakuler dan fresh bagi penonton film Indonesia. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partner-partner yang mendukung film Kuasa Gelap ini. Ada satu berita menarik. Kali ini adalah film pertama Jerome Kurnia sebagai produser eksekutif dari film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Selain itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa rekan dan partner seperti Wow Multinet Pictures, Virtue Lines, dan juga Legacy Pictures. Seperti biasa, ID Source Entertainment dan Park Pictures selalu melakukan riset panjang atas semua film-film kita. Kali ini kita banyak sekali mendapatkan dukungan dari komunitas dan gereja Katolik dan juga teman-teman Kristen. Kami yakin bahwa apa yang sudah kami persiapkan dan kami riset dan kami uji ini akan bisa menjadi kontribusi kepada teman-teman satu iman. Dan kami mengajak juga semua media Katolik, media Kristen yang ingin terlibat dan juga para komunitas. Ayo kita sukseskan film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini sama-sama. Halo, saya Robert Roni. Saya salah satu penulis film Kuasa Gelap Perjanjian Darah dan juga salah satu produser di film ini. Pertama, saya mohon maaf untuk semua media dan fanbase film Kuasa Gelap karena saya tidak bisa hadir di dalam press conference pertama untuk film ini karena saya sedang melakukan perjalanan tugas pekerjaan di luar negeri. Saya sangat menantikan film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini karena ini sesuatu yang sangat personal buat saya. Jika kalian masih ingat dulu yang pertama, film Kuasa Gelap juga hasil dari obsesi saya terhadap film eksorsisme yang sudah saya pendam sejak saya masih SMP dulu. Dan saya senang sekali karena film Kuasa Gelap pertama ternyata sangat diterima dengan sangat baik oleh semua penonton film Indonesia dan juga ternyata berhasil diterima oleh banyak penonton di luar negeri juga. Film Kuasa Gelap yang pertama berhasil tayang di 54 negara di seluruh dunia. Dan kami harap di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini kita bisa melakukan sebuah cerita yang lebih bagus, lebih relevan dengan kondisi kita saat ini gitu ya. Karena pada saat kami melakukan riset untuk film Kuasa Gelap yang pertama, banyak sekali kasus-kasus yang kami dengar dari para penyintas eksorsisme di Indonesia ini. Dan sebenarnya kisah yang kami angkat di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini adalah kisah yang sebenarnya pengen kami angkat pertama kali di film pertama. Tapi karena skalanya cukup besar dan cukup kompleks, kami memudahnya waktu itu kami pilih cerita yang mungkin lebih berambut lah ya, lebih memilih film Kuasa Gelap pertama. Tapi karena khususnya film yang pertama, kami jadi berani mengangkat film kedua ini dengan skala yang jauh lebih besar. Pesan yang mungkin kami ingin sampaikan bagi kami umat Kristiani sering sekali dibicarakan ya, bahwa kita mengejar apa yang
film Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang akan kita saksikan di tahun 2026. Berarti kita tinggal tunggu di bulan apa. Nah, yang pertama mungkin boleh pengen ngobrol sama Mas Prima terlebih dahulu. Nah, Mas Prima, iya, mewakili Pak Ropron dan juga Mas Andi gitu kan ya. Halo, ya. Iya, ini Mas Prima mungkin boleh di-share juga ya pengembangan ide seputar Kuasa Gelap ini. Kenapa pada akhirnya juga ada lanjutannya? Apakah benar berlanjut atau ceritanya bagaimana? Proses persiapan menuju syuting seperti apa? Silakan di-share ke teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang. Minal aidin wal faizin juga bagi yang merayakan. Untuk pengembangan cerita di Kuasa Gelap 2 ini, seperti kata Pak Robron tadi, sebenarnya kan ceritanya sudah ada. Ya. Tinggal skalanya kan lumayan gede, jadi kita untuk bikin yang kedua ini kita butuh riset yang lebih dalam. Kita risetnya lumayan, kita juga banyak baca, banyak literatur gitu-gitu. Kemudian kita juga dalam pengembangannya kita juga berkolaborasi, ada Ropron, saya, penulisnya Andi, juga dengan Mas Rizal Mantovani juga. Ya. Jadi emang pengembangan ceritanya itu kita godok bersama sampai akhirnya kita menemukan wah Perjanjian Darah itu judul yang pas gitu. Nah, sekarang kita emang sudah di tahap persiapan untuk syuting. Dalam awal bulan ini, April, kita akan melaksanakan syuting. Jadi sekarang pengembangan ceritanya sudah selesai, kita sedang tahap perkembangan persiapan syuting, dan dalam beberapa hari ke depan kita akan segera untuk syuting film ini. Oke, sebentar lagi ya. Boleh Sebentar lagi. sedikit premisnya? Untuk premisnya sendiri udah jelas, itu Perjanjian Darah ya. Kita mengambil tema pesugihan yang sebenarnya sudah umum di masyarakat Indonesia, tapi kita akan coba menceritakannya dari persepsi iman Katolik. Oke. Jadi nggak hanya, kalau kebanyakan horor Indonesia itu kalau nggak kejawen, terus Ya. pesugihan Islam gitu-gitu. Ternyata itu juga ada di Katolik. Nah, bagaimana dan penanganan seperti apa nanti kita lihat aja. Tunggu tanggal mainnya ya. Iya. Tunggu tanggal tayangnya ya. Siap. Oke, baik, terima kasih Mas Prima Taufik selaku produser, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yes, selanjutnya the one and only Rizal Mantovani. Mas, apa kabar Mas? Saya segan pengen nanya sama kamu sebenarnya ya. Jadi saya ngikutin yang ada di skrip aja ya. Takutnya ntar malah kemana-mana gitu Mas nanyanya. Mas Rizal Mantovani, film Kuasa Gelap atau IP Kuasa Gelap ini kan surprisingly ini udah menjadi sebuah film yang banyak sekali peminatnya, banyak fansnya, pecintanya. Dan dirimu didapuk menjadi seorang sutradara untuk Kuasa Gelap yang kedua, yaitu adalah Perjanjian Darah. Nah, bagaimana nih excitementnya juga dan prosesnya ketika menggarap Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini? Silakan Mas Rizal. Selamat siang semua. Selamat siang. Terus terang pas pertama kali dapat tawaran untuk bikin Kuasa Gelap 2 lumayan stres ya, beban. Oke. Kenapa? Karena Kuasa Gelap pertama adalah film horor yang sangat baik dan memiliki penonton yang sangat banyak juga, banyak well received gitu. Jadi untuk saya masuk ke dunia Kuasa Gelap yang sudah ada itu merupakan satu beban. Cuman akhirnya saya pikir-pikir lagi, kalau misalnya saya stres dulu dengan beban ini, akhirnya nggak akan kemana-mana. Jadi beban itu saya coba rubah menjadi semangat, menjadi bahan bakar saya untuk melihat Kuasa Gelap 2 menjadi lebih apa ya, ceritanya lebih kita kulik lagi, cerita mengenai karakter-karakternya kita lebih lihat lagi kedalaman mereka, termasuk apakah di cerita ini kita bisa lihat ada layer lain mungkin yang kita bisa lebih kembangkan. Intinya dari beban ini sekarang saya merasa menjadi semangat. Luar biasa, dari beban menjadi semangat. Oke, nah ini kan bisa dibilang juga tadi sebelumnya akan level up dan skalanya jadi lebih besar. Level upnya seperti apa nih Mas? Kalau misalnya di Kuasa Gelap pertama itu kita mengikuti Romo Thomas dengan ujiannya dia ya. Di kali ini di Kuasa Gelap 2 kita mengikuti Romo Rendra yang memiliki masa lalu yang sangat pribadi untuk dia ya. Dan ternyata masa lalu ini digunakan oleh iblis untuk mengganggu keimanan dia. Iblis ini bercokol di dalam tubuh Daniel, seorang anak yang berasal dari keluarga berpengaruh di Jawa Timur, dan iblis ini punya calling card, punya trademark chaos, kekacauan. Jadi kemanapun dia jalan, dia chaos akan mengikuti dia. Termasuk chaos yang terjadi pada personality daripada Romo Rendra, yang akhirnya pengaruh kepada Romo Thomas dan juga kepada pastoral di Jawa Timur, di mana mereka bertugas kepada keluarga
Halim dan Linda dan Daniel yang dimana ia bercokol karena dia memiliki apa namanya keinginan ya. Itu salah satunya. Kalau secara visual saya mau coba ada sesuatu yang belum pernah saya coba untuk penampakan ending daripada revelation daripada iblisnya. Tapi juga tetap saya merasa harus tetap ada emotionally grounded karena untuk mendapat ancaman daripada iblis dia akan terasa lebih berakar. Wah, ini kayaknya isi kepalanya Mas Rizal udah chaos juga sebenarnya. Chaos Tapi juga. chaos in a good way ya. Ya dong. betul. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan chaosnya tuh bukan gara-gara iblis ya Mas ya. Lebih ke wah Pak Ron nih yang nyuruh nih. Ayo Rizal gitu ya. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tadi juga jadi di-spill lagi gitu kan ya untuk kisahnya. Nah, punten aku mau lompat ke Mas Andri Cahyadi sebagai penulisnya dulu. Mas Andri, iya, kembali menulis untuk sequel Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Bentar, Mas, kamu nulis kayak gini, apakah chaos juga Mas? Diganggu lagi nggak Mas? Itu dulu deh jawab. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Suster Romo boleh tolong didoain ya. Nah, mungkin boleh di-spill juga nih dalam segi penulisan, level up-nya juga seperti apa, pengembangannya seperti apa, monggo Mas. Oke, saat ditawarin kembali untuk menulis Kuasa Gelap 2 ini Perjanjian Darah, pertama kali saya coba tanyakan ke Pak Lebron sebagai pemilik ide adalah apa yang belum selesai dari Kuasa Gelap 1 dan apa yang belum terungkap dari Kuasa Gelap 1 yang mungkin bisa kita bawa ke Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini. Oke. Nah, kita berangkat dari situ yang kemudian kita coba menggali. Di sini juga diskusi dengan Pak Robert Roni juga, dengan Prima, dan juga ada Vincent juga, salah satu penulisnya juga, dan juga Pak Andi. Sehingga apa yang kita ingin bangun bukan sekedar kayak, wah ini lebih besar, ataupun ini lebih mengerikan. Tapi ingin kita bangun adalah, pertama adalah kedalaman karakternya seperti apa, kedalaman ceritanya seperti apa, kemudian kedalaman iman yang kita bangun seperti apa. Sehingga perluasan semesta yang dalam cerita ini tidak hanya berputar dalam sebuah cerita satu atau dua orang, melainkan beberapa orang, beberapa iman dalam situ. Wow. Kita mungkin pernah jatuh, tapi juga mungkin kita juga berikan kesempatan untuk bangkit kembali. Dan di sini juga kalau di Kuasa Gelap pertama kita mulai dari fondasi, dari nol. Nah, kita tantangan sini lah. Kemudian di Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini saya mencoba membangun, dan kami juga membangun adalah dari fondasi yang sudah kokoh, bagaimana kita level up-nya, meningkatkannya itu, sehingga konflik yang ada bukan sekedar dari eksternal yang ada, tapi juga dari internal. Internal masing-masing karakter. Seperti itu. Itu tadi chaos yang dibilang ya. Nah, tapi kalau untuk segi riset bagaimana Mas? Ada kesulitan atau justru udah semakin gampang karena dari Kuasa Gelap yang pertama sudah jutaan penonton gitu kan? Secara riset tantangannya jadi lebih besar lagi. Selain kita membaca banyak buku juga tentang eksorsisme, kami juga berbincang, berkonsultasi dengan para romo. Salah satunya kan memang Romo Robini yang tentang eksorsis. Kedua juga ada Romo Robi juga membantu saya juga secara liturgi juga. Dan juga kami juga riset untuk pergi ke beberapa kota. Dan beberapa kota ini kita datang ke beberapa gereja, beberapa seminari, bahkan juga termasuk ada beberapa panti asuhan segala macam. Sehingga otentik cerita yang kita bangun itu jadi lebih kayak dekat ya realitasnya, lebih real ya. Dan kami juga sangat menghormati, kami tidak ingin membuat film horor ini cuma membawa ini estetikanya kita coba bawa Katolik nih atau sebagai visual, enggak. Kita mencoba untuk menggali lebih dalam tapi juga benar. Itu dia ya, bukan hanya jadi kebenarannya juga akan tersingkap gitu ya. Dan saya sangat-sangat berterima kasih dari para romo, dari suster, dari teman-teman semuanya yang mencoba memberikan banyak masukan tentang bagaimana Katolik, bagaimana keimanan, bagaimana tentang gereja. Sehingga ketika kita mencoba mendekati ini, menjadikan sebuah cerita, kami mencoba menjadi jalan yang benar. Bukan sekedar menakut-nakuti, tapi bagaimana kita mencoba menggali iman kita sendiri. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Jadi bukan cuma nakut-nakutin, tapi digali imannya gitu ya. Kemuliaan Tuhan ada di film ini. Amin. Saya seneng banget nih, entertainment tapi bawa Tuhan nih. Oke, sekarang sebentar. Saya mau lihat ya. Pas 2:45. Saya mau bertanya sama Mas Lukman Sardi 15 menit. Jadi pas Jeron pas jam 3. Ya kan? Biar pas di film, kan jam 3 juga digangguinnya ya kan? Cuma ini jam 3 siang. Bacain aja doanya. Jangan, udah, Jeron ntar gitu. Ntar
yang bener apa enggak tuh. Oke, Romo Rendra, kita kasih tepuk tangan lagi dong. Mungkin boleh di-share juga nih perkembangan karakternya. Tadi udah di-spill soal chaosnya dari internal sendiri juga. Bagaimana akhirnya karakter development dari Romo Rendra sendiri yang dilakukan oleh seorang Lukman Sardi? Silakan di-spill. 15 menit ya? 15 menit dari sekarang 1, 2, 3. Oke, gue mikirnya 10 menit ya? Jangan dong, itu mah 10 menit lama. Oke, pertama terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir di sini. Saya tadi lupa juga mengucapkan buat yang beragama Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kalau misalnya pengembangan karakter sendiri sebenarnya yang menariknya kalau tadi Mas Riza udah cerita bahwa yang pertama itu kan memang sudut pandangnya lebih bagaimana menceritakan latar belakang Romo Thomas. Ya. Karena dia yang paling cakep, jadi harus dipilihin. Dulu ya. Eksekutif produser Biar filmnya laku dulu. Ya kan? Jangan terlalu jujur. Nah, begitu udah laku, baru yang Romo Rendranya. Nggak bercanda. Oke. Menariknya di saat sebenarnya cerita yang kedua ini sebenarnya udah sempat di-spill ke saya sama Robert Roni bahwa yang kedua itu kita punya planning ceritanya lebih dari sudut pandang latar belakang kehidupan Romo Rendra. Nah, latar belakang Romo Rendra itu juga sebenarnya sudah menjadi backstory saya memulai pada saat syuting Kuasa Gelap pertama. Yang membawa bagaimana karakter Romo Rendra yang ada di Kuasa Gelap pertama. Yang akhirnya di-spill di Kuasa Gelap 2 ini. Bagaimana seorang Romo Rendra, tentunya kita semua di kehidupan punya perjalanan yang beda-beda. Begitu juga dengan Romo Rendra, dia memulai sesuatu dengan hal yang kurang baik. Sesuatu yang kurang baik, by the process, bagaimana dia semakin mengenal sama Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya, sampai akhirnya dia memutuskan menjadi seorang Romo. Itu adalah latar belakangnya. Yang menariknya lagi bahwa di sini tuh ditunjukin banget bahwa namanya Romo itu tetap manusia. Dimanapun juga, buat saya ini penting sebagai seorang manusia, sebagai seorang aktor yang memerankan, apalagi kita pakai dengan karakter Romo. Ini kan karakter yang menjadi panutan lah. Kalau dalam sebuah di agama Katolik kan akan jadi sebuah panutan gitu. Bukan hal yang mudah gitu, karena secara pribadi juga pasti banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Nah, ini yang jadi sangat menarik. Tapi di satu sisi saya juga senang nih bekerja sama teman-teman yang baru ada di sini, termasuk dengan Mas Rizal nih. Film saya ketiga ya kalau dapat piring cantik berarti udah 3 kali ya. Tapi di satu sisi ada beban begitu dia bilang ada hal yang belum pernah dilakukan akan dilakukan. Di kepala aku juga lumayan chaos. Gimana nih? Chaos. Jadi tadi nggak terlalu chaos, kenapa sekarang jadi chaos ya begitu ditambahin skrip ngomong gitu jadi semakin chaos. Tapi ya it's a life. Hidup itu pasti ada chaosnya, nggak mungkin. Kan ini yang lain juga teman-teman pada pakai chaos Kuasa Gelap. Chaos. Masuk banget jawabnya ya emang. Chaos benar, boleh. Ya, buat saya pribadi juga film ini menjadi penting. Karena kalau kita bicara film horor, film Indonesia itu terkenal dengan film horornya yang luar biasa gitu. Betul. Tapi di satu sisi ini memunculkan dari sudut pandang berbeda, Katolik, eksorsis, dan bisa diterima tadi yang saya bilang. Menjadi juga, maksudnya nih untuk masa depan perfilman Indonesia juga kita akhirnya menemukan kayak pintu-pintu celah terbuka yang baru gitu. Bahwa kita tuh punya potensi loh bikin seperti ini. Kita punya potensi bikin seperti ini. Kita nggak pernah tahu nanti mungkin ada sudut pandang Hindu atau Buddha, karena kan di negara kita ada Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Islam. Nah ini kan beberapa agama yang hidup berdampingan, dan kita sebagai masyarakatnya tentu juga pengen tahu dengan culture kita horor yang begitu besar, mistis yang begitu besar, pasti mereka punya culture juga yang berbeda, walaupun mungkin ada samanya gitu. Itu yang menjadi penting juga buat saya. Selain jujur, gimana pun juga sebuah karakter itu akan membawa saya menjadi sebuah proses yang saya selalu berupaya sebuah karakter itu membuat saya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kalau bicara tentang film Kuasa Gelap, tadi sudah dibilang ini bicara tentang iman.
Bagaimana saya juga sebagai manusia sangat merasakan bagaimana iman bertumbuh. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bagaimana juga kita ngomong tentang, nanti mungkin teman-teman lihat, salah satu kekuatan film ini adalah kita bicara tentang kasih. Nah, itu dia. Terlepas dari ini horor, ada setan dan segala macam. Ya. Tapi kasihnya itu begitu besar, dan saya pikir kalau kasih itu nggak terpatok dari sisi ini dan sisi dari mana aja, itu sebuah yang universal. Universal, setuju. Dan makanya film ini yang menurut saya akan lebih relate lagi dan lebih nyambung dengan darah ini. Luar. Bagaimana rasanya jadi eksekutif produser? Udah nggak usah dibahas, kan ngomongin filmnya aja gimana? Nggak mau di spill guys, nanti tanyain aja. Oke, ini sebenarnya kurang lebih sama seputar karakter. Wah, itu ntar aja ya, off cam ya. Oke. Pokoknya Mas Lukman paling mahal katanya. Tetap aja kan lu double. Iya. Oke, ini pertanyaan kurang lebih sama ya. Memerankan Romo Thomas, karakter developmentnya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Tapi sebelumnya, ketika banyak mendapatkan reaksi, banyak sekali umat yang ternyata seneng melihat Jerome jadi Romo tuh, gimana perasaannya? Nggak nyangka, pertama-tama, dan sangat bahagia sekali. Pada awal kita membuat film Kuasa Gelap yang pertama di tahun 2024, itu kita hanya ingin, yang tadi Mas Lukman udah bilang, mengasih lihat satu sisi yang mungkin jarang atau bahkan belum pernah didengar melalui film tentang eksorsisme melalui kacamata Katolik. Dan ternyata diterima, dan bahkan diterimanya dari nggak hanya satu atau dua kalangan, tapi dari semuanya. Dan itu sebuah blessing, dan sangat bahagia sekali bisa menjadi bagian pesan yang ternyata orang bisa terima dan bahkan disukai. Jadi aku sangat bahagia, apalagi sekarang kita bisa membuat film yang kedua, Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Aku nggak mau sebut kedua sih. Oke. Lanjutannya ya. Oke. Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Yes. Dan semoga bisa ada lanjutnya lagi, dan lanjutan lagi, dan selalu bisa memberi pandangan yang baru. Amin. Jawabannya IP banget ya, bukan aktor ya. Ya kenapa Mas Toman mau ngomong apa ya? Ayo mau bilang apa? Apa? Apa jelas tahu dong? Haus katanya. Ya ampun, udah nggak puasa. Oke. Tapi dari segi karakternya sendiri, Romo Thomas gitu, ada yang bikin kamu chaos juga? Pasti. Kalau nggak chaos nggak seru ya. Asik. Kalau nggak chaos nggak diceritain, kalau nggak chaos nggak seru. Kalau yang di Kuasa Gelap sebelumnya, kan memang lebih ke cerita soal journey-nya Thomas, soal traumanya, dan bagaimana iman dia diuji. Sedangkan di Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini kita melihat bahwa wah, jam 3 tuh. Bener lu. Ayo lu. Ih, tuh. Bener, tenang, ada Tuhan Yesus. Amin, aman. Lanjut Jerome. Iya bener. Kita melihat tadi sampai mana ya? Nah, sekarang sampai lupa. Kalau di Kuasa Gelap Perjanjian Darah di sini kita bisa melihat, tadi udah disinggung juga oleh Mas Lukman, bahwa ini lebih tentang masa lalu dan traumanya Romo Rendra. I see. Bahwa dia juga, walaupun memang kita melihat di Kuasa Gelap sebelumnya dia yang lebih senior, dia yang lebih tough, dia yang pengalaman lebih banyak, tapi dia juga tetap manusia, dan dia mempunyai hal-hal yang membuat dia bisa bimbang dan lain-lain. Dan di situ kita melihat jalan ceritanya Romo Rendra, dan juga aku merasa dari Thomas, karena Thomas itu di yang pertama dia sangat sukses dalam arti melakukan pekerjaannya. Dan di sini apakah Thomas bisa melanjutkan? Apakah dia worthy sebagai exorcist? Kita bisa lihat di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini. Dan juga aku merasa yang sangat amat kelihatan di film ini adalah dinamika antara Romo Thomas dan Romo Rendra, partnershipnya yang menurut aku sangat keren. Dan gak perlu nonton yang pertama, yang Kuasa Gelap sebelumnya. Kita nonton Kuasa Gelap Perjanjian Darah itu seperti film baru. I see. Kita mengerti gitu. Nggak perlu nonton sebelumnya. Kalau mau nonton juga
ya silakan bagus lagi. Betul, betul. Seperti itu sih. Oke, jadi tapi ntar jadi ada kolaborasi yang lebih lagi gitu antara Romo Rendra dan Romo Thomas gitu. Banget, diuji lagi. Diuji lagi ya. partnership-nya. Rebutan kopernya gitu enggak? Kopernya satu-satu ya tetap ya. Koper jadi di apprentice isinya. Ya, oke. Kita berikan sambutan tepuk tangan beri terima kasih Jerome. Dan sekarang kita ke Fenly Arauna. Ini tuh Thomas kecil ya? Bukan dong, Daniel yang lain ya? Beda, Abis mirip ya kan? Bukan ya Mas ya? Mirip. Mirip. Amin. Amin. Nah, ini adalah fun fact ya. Film layar lebar kedua Fenly Arauna bersama Paragon Pictures dan juga Ideosers Entertainment. Dan sepertinya screen time-nya akan lebih banyak nih ya. Satu, gimana perasaannya? Dua, karakter Daniel ini ngapain nih? Tadi udah sempat di-spill dikit sih. Mungkin boleh ya nih semua karakter ceritakan kekeosan dari karakter kalian. Silakan. Oke, halo semuanya. Shalom, assalamualaikum. Bagi yang beragama Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama-tama aku berterima kasih kepada Paragon, Mas Rizal Kaprima, dan Kak Robert, semuanya yang sudah mempercayakan saya memerankan Daniel. Perasaannya sangat bangga, excited. Karena ini adalah film kedua bersama Paragon. Iya, malu gitu sih ngomong keduanya gitu. Kedua, iya bangga loh. Kedua, nice. Sangat-sangat bangga dan juga jujur grogi. Kenapa? Grogi banget karena ini adalah film pertama aku horor. Oke. Jadi sangat banyak yang harus diriset, diulik, dilatih. Bahkan mungkin awal-awal aku casting pun ragu gitu. Ada sedikit kesaksian. Ketika aku mau berangkat casting, benar-benar kayak takut banget ketika baca skrip. Tapi puji Tuhannya, aku minta doa sama papa mama. Dan Tuhan kasih kata-kata kalimat, bukan karena kuat dan gagalmu, tapi karena perkenanan Tuhan kamu bisa mendapatkan ini. Siska Saras nyanyikan, nyanyiin dikit sis, kan dia kesaksian, itu tadi lagunya bukan karena, enggak usah, maaf durasi, maaf, mana bukan lagunya Siska lagi, ya lanjut. Oke, ya pokoknya senang banget, bangga banget akhirnya dapat. Apalagi pas dikasih tahu sutradaranya dari Rizal Mantovani. Iya kan, salaman dong. Nah, Keren banget, sabar banget. oh gitu. Aku nanya apapun dia jawab dengan sabar. Oke. Seperti ayah yang baik gitu. Terima kasih. Kok jadi gitu? Kok jadi demanding? Jangan acting yatim kamu. Iya ya. Terus karakter Daniel ini tuh gimana? Untuk karakter Daniel ini adalah seorang anak dari keluarga kaya raya, sukses. Ini bentukannya udah kaya raya banget ya. Bener, minta diadopsi sih memang. Dan ada mamanya juga, Kak Baby. Jadi ini tipikal anak Genji pada umumnya sih sebenarnya. Oh wow. Ingin kebebasan, keras kepala, tetapi dia memiliki keinginan kuat untuk cita-citanya. Tetapi tidak direstui dengan orang tuanya. Pasti relate anak-anak muda zaman sekarang. Aku relate banget. Oh gitu ya? Makanya harus nonton nih. Iya. Betul. Mau. Iya, jadi kira-kira sedikit garis besarnya karakter Daniel seperti itu. Lalu karena ada suatu celah, itu dia masuknya kuasa gelap ke dalam diri Daniel. Oke. Lalu ditolong dengan romo-romo. Jangan kebanyakan. Mohon maaf ya, itu film kedua. Mohon maaf. Udah. Iya. Satu lagi. Apa? Aku kan udah nonton kuasa gelap yang pertama. Iya. Aku senang banget bisa beradu acting dengan romo-romo tampan. Jerome. Yang mana? Yang belakang belum ngerasa soalnya. Lengkap, romo-romo di sini tuh lengkap banget di kuasa gelap 2. Coba. Ada romo tampan, romo berkarisma, dan romo lucu. Gak ada taman-tamannya. Gak apa-apa. Lebih laku kok, kayak Romaiko jadinya kan ya, banyak umatnya.
gitu ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fenly Arauna. Nah sekarang kita ke Keisha Angelica, berperan sebagai Nia. Hai semuanya, selamat siang. Pertama aku mau bilang terima kasih banget buat media yang udah datang ke sini, dan aku bersyukur banget bisa gabung di film Kuasa Gelap kedua ini, dan bangga banget sih aku bisa main sama Romo yang ganteng kayak dibilang Fenly tadi ya. Yes. Bangga banget sih. Dan ini adalah film layar lebar pertamanya, luar biasa. Gimana acting sama ini senior-senior, biasanya series ya kan, terus sekarang langsung film layar lebar, deng, Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Jujur nih ya, agak grogi sebenarnya, apalagi Romonya ganteng banget. Ini Ganteng banget. Iman geter ya. Iya, itu ganteng apa? Nanti dapat apa? Oke. Terus Aku gimana nih? bangga banget sih bisa satu project sama Om Lukman, sama Kak Jero, sama semua yang ada di sini. Aku bangga banget bisa satu project sama mereka, dan Nggak usah sih, biarin Pak D kamu kan. Kamu Pak D. Pak Kiki ya terutama tuh baik banget orangnya. Oke. Karakternya boleh di-spill ya dikit aja, jangan kebanyakan. Karakternya Nia itu anak yang manis ya, kayak aku sih aslinya sebenarnya. Baik. Dan karakternya Nia anak yang cukup agamis, terus dia stabil tapi dia harus tetap kuat di hadapan semua orang. Oke. Walaupun dia punya sisi yang kayak, aduh gua nggak bisa nih kayak gini. Oke. Wah ini selengkapnya kayak gimana nih? Nonton itu tuh. Iya. Buruan nggak syutingnya gitu ya? Syutingnya April sebentar lagi, tayangnya dia buruan gitu ya, biar ketahuan gitu ya. Nah, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di sini juga seputar perjalanan karir kamu yang pertama nih layar lebar bersama Kuasa Gelap, gimana? Yang pertama, jujur, aku bangga banget bisa ada di sini kayak yang aku bilang tadi, dan aku mau bilang makasih banget buat Paragon, buat Ideas Earth, terus buat Om Ropron, buat Om Rizal, buat Om Andi, semuanya pokoknya mau bilang makasih sama tim casting udah percayain aku bisa berani sebagai Nia. Oke, terima kasih banyak. Kita akan nantikan debutmu ya. Lanjut, Siska Saras sebagai Suster Aloysia Muda. Ini boleh dikasih tau nggak sih? Ini kan Suster Aloysia Muda. Yang itunya boleh. Nanti ya. Penasaran kan? Ini mudanya kayak Siska Saras. Tuanya siapa nih? Bentar, sabar. Siska Saras. Terakhir main film 2024. Sama Paragon juga ya? Ini project aku sama Paragon yang ketiga. Keren, tepuk tangan dong. Iya, musik iya, main film juga Puji iya. Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sini jadi suster. Iya, risetnya gimana sis? Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Boleh. Dan selamat siang sama sore untuk semua media yang datang. Suatu kehormatan banget buat aku bisa ada di panggung ini dan bisa ikut menjadi salah satu cast dari Kuasa Gelap kedua. Dan untuk menjadi peran Suster Aloysia itu menurut aku peran yang tidak pernah terbayang dalam benakku. Karena takut kejadian. Suster. Aduh suster. Saya mau bilang amin, bagaimana ini suster? Iya, ini tolong. Iya. Gawat ini kuasa terang ini yang bicara Roh Kudus ini. Jadi buat aku sendiri pas ditawarin mau nggak ikut casting Kuasa Gelap 2, aku nggak mikir dua kali karena sebagai seorang Katolik aku sangat bersyukur iman Katolik digaungkan sebegini besarnya. Amin. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan aku bisa menjadi Suster Aloysia, menjadi bagian dari film Kuasa Gelap ini. Ini adalah peran yang tidak pernah terbayang. Ini adalah Siska Saras yang sungguh lain. Oke. Jadi aku nggak sabar banget untuk mulai syuting dan memberikan yang terbaik untuk film ini, dan semoga film ini bisa menjadi sarana kasih Tuhan. Amin. Menjadi sarana kalau kemuliaan Tuhan itu harus terus dipermuliakan. Amin. Berarti setelah film ini tayang, Siska udah siap ya, kayak Mas Lukman Sardi sama Jerome kalau ketemu orang, halo Romo gitu, halo suster gitu ya. Ya bisa. Iya, omongan adalah doa loh sis. Oke, kita lanjut. Terima kasih, tepuk tangan untuk Siska Saras. Berikutnya Kiki Narendra. Makasih ya.
Bubar. Benang merah film Indonesia. Film apa yang ada dianya? Iya. Ada sih, Mas Kiki. Iya, saya. Gimana jadi Romo? Iya, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Pak Ragon sudah ngasih kesempatan buat saya. Jadi Romo ya. Dulu waktu nonton Puasa Gelap 1 tuh kayak ngerasa bahwa wah kok aku nggak tahu nih ada info castingnya nih karena di gereja pun gitu mungkin saya yang minoritas merasa cukup relate ya bahwa ada satu film Indonesia yang mengangkat tentang eksotisme dari sudut pandang Katolik gitu dan gue sangat suka sekali. Terus tiba-tiba suatu hari Pak Robert Roni DM saya, Mas Kiki mau nggak ikut project saya nih? Saya ada project judulnya Kuasa Gelap yang kedua. Waduh Pak, mau sekali Pak, karena saya itu Katolik loh. Mas Kiki itu Katolik? Baru ketahuan. Saya kira nggak beragama. Oh enggak. Abis ini viral nih di media Katolik udah. Karena memang sebelumnya saya belum pernah jadi Romo gitu. Kebanyakan saya mungkin jadi ustadz segala macam. Jadi zombie. Ya, zombie itu beragama juga loh sebelum jadi zombie. Iya. Jadi memang senang sekali dan banyak sekali riset gitu. Riset tanya sama saya juga ada saudara yang frater. Saya juga tanya dengan beberapa Romo, kemudian saya mencoba menjadikan diri saya sebagai Romo tuh gimana sih rasanya ya kan? Paling nggak belum menikah gitu, jadi rasanya belum menikah jadi Romo, jadi kok malah jadi sunat ya. Kayak Siska juga takut doa gitu kan? Iya, tapi mungkin Siska kalau suster kan bisa jadi suster itu bisa jadi suster ngesot gitu kan? Gak ada Romo ngesot itu kan gak ada. Bener. Jadi terus dan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Roni juga bahwa nanti Puasa Gelap berikutnya ceritanya Romo Rendra ini kan pensiun, kemungkinan bisa jadi mualaf, jadi Romo saya menggantikan karena saya mau menggantikan yang ini kan eksekutif produser, nggak mungkin. Gue udah deg-degan nih, takut di-spoil ternyata bercanda. Bener ternyata Romo komedi gitu ya. Takutnya ntar di film ini kamu gak dipercaya jadi Romo ya. Oke. Tapi apa nih konflik of interest-nya atau perannya Romo Wicaksono ini boleh di-spill? Ya, Romo Stefanus Wicaksono itu sebuah kepala paroki. Jadi kalau di Katolik itu masing-masing kota itu ada parokinya. Kalau kita berkebangsaan itu ada kelurahan, RT, RW. Nah ini pusatnya tuh namanya paroki. Kalau mengarah dalam cerita basicnya, based on true event berdasarkan risetnya, ada satu kota di daerah Jawa Timur yang memang parokinya dalam satu kota itu cuma satu. Nah saya sebagai Romo paroki di situ, ketua paroki di situ. Sebenarnya bukan masalah saya menolak kedua Romo ini karena ganteng juga gitu kan ya. Ganteng juga gitu. Tapi lebih karena saya punya tanggung jawab besar terhadap jemaat saya di paroki saya, supaya kalau ada prosesi eksotisme di wilayah paroki saya, tolong jangan berisik ya. Supaya semuanya masih tetap harmonis. Jadi kalau ada keputusan apapun, tolong lewatin saya. Gitu. Sudah dibaptis adik? Sudah Romo, saya mau mengaku dosa, boleh Romo? Wah, saya juga banyak dosanya kok mau mengaku sama saya. Bener, ngomongnya tadi barusan udah Romo banget ya. Mungkin ada gestur Romo yang dipelajari, boleh dikasih, boleh berdiri mungkin Mas Kiki? Gak tahu ya, saya setiap kali baca melihat Romo itu selalu Romonya kalau baca loh. Maaf Tuhan Yesus. Jadi kalau Romo tuh tangannya selalu gini, terus kakinya tuh selalu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus berbicara di sini, maka
dari itu saya mungkin yang Katolik mungkin ada yang relate ya. Kalau enggak ya mungkin saya berita apa ya waktu itu. Maaf loh suster maaf loh saya Kak Irenius ya. Iya tapi saya Irenius. Kamu mau duduk sini tanya MC enggak? Kita kasih tepuk tangan Kiki Narendra, luar biasa. Mas Kiki tuh kayaknya komedi kan? Kayaknya ketawa, baik. Ya ampun, Mas punten sih tiba-tiba ngasih aja gitu mikrofon ya. Maaf Mas, segini saya. Ya elah, kan udah maaf. Ya saya ngaku dosa ntar sama Romo Rocky, tolong Romo. Lanjut ke Mas Ferry Salim. Kita kasih tepuk tangan dong. Papa, ya. Papa tuh gue manggilnya langsung. Silakan mungkin peran Bapak Halim, betul ya? Ini Halim Perdana Kusuma atau bagaimana? Gak jauh dari sini, Jakarta Timur. Iya, oke. Mungkin boleh di-share juga nih karakternya nih untuk di Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir pada siang ini untuk mengikuti pesugihan. Bukan Mas. Bukan Mas. Oh enggak ya. Bukan. Iya, jadi mau cerita tentang apa nih? Tentang karakter ya? Oke. Karakter saya sebagai Halim di sini sebagai seorang kepala rumah tangga yang mana Halim ini punya seorang istri dan seorang putra. Dia sangat sayang sama keluarganya, tapi memiliki luka masa lalu gitu. Oke. Iya, makanya karena dia punya luka masa lalu, dia harus ketemu dengan dua orang Romo. Iya, yang pertama Romo Rendra, saya pikir sebentar lagi juga dia akan baca puisi karena dia dikenal sebagai sang burung merah. Bukan itu. Bukan. Oh, itu WS juga. Ya, kita juga bersyukur di ruangan ini ada listrik berkat Romo Thomas Alva Edison. Baik. Ini film horor atau film apa sih Mas Rizal? Iya nih. Ini Romo Wicaksono, tapi kurang bijaksana orangnya. Emang kurang. Iya. Kalau Wicaksono jauh katanya. Kalau dekat Wicak sini boleh. Ya kita balik lagi ya ke laptop ya. Oke. Jadi Halim ini punya luka masa lalu, yang mana luka ini masih sangat terpendam di dalam dirinya. Dan akhirnya pada suatu situasi dia kembali lagi ke kota kelahirannya. Dan ya itu dia. Jadi luka ini menjadi terkuak karena dia bertemu dengan orang yang memang pernah yang dianggap inilah yang bikin luka gue terpendam sampai saat ini gitu. Itu dia. Itulah karakter. Karakter seperti itu. Kemudian istrinya Linda, Febiola, terus anaknya Feli. Iya, yang mana anaknya ini nggak nurut sama bapaknya. Anak-anak pada umumnya ya. Anak-anak gengsi sekarang. Baik. Kayak anak-anak saya gitu ya. Anak saya yang paling kecil, kalau saya marahin dia bilang, "Dad, anak gengsi emang kayak begini." Kayak gitu. Jadi nggak pernah bisa dikasih tahu gitu. Nah ini yang terjadi di dalam film ini. Mudah-mudahan dari film ini jadi bisa dikasih tahu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Iya tentunya. Gak usah jadi susah. Iya sih emang. Tapi mungkin harapan saya, boleh. film ini kan film yang genrenya lebih ke Katolik sebetulnya gitu. Tapi penontonnya itu bukan hanya harus dari Katolik sebetulnya gitu. Karena eksorsisme itu bisa terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Jadi terlepas dari agama apapun gitu. Nah kebetulan film ini mengambil angle atau kacamata dari sudut pandang iman Katolik. Jadi mudah-mudahan juga para penggemar penonton film yang mana sudah nonton Kuasa Gelap 1 di Kuasa Gelap 2 ini mungkin akan lebih intens gitu ya, akan lebih intens eksorsismenya, kemudian horornya dan juga chaosnya. Gitu. Jadi hampir semua pemain di sini chaos semua kayaknya. Betul. Asal syutingnya jangan chaos nanti ya. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Mas Ferry Salim yang katanya terluka dan plesternya adalah Linda seorang Febiola. Tidak lama. Silakan Linda. Ibu Linda sudah lama tidak muncul di layar lebar
bagaimana nih? Pertama saya mau mengucapkan shalom. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera buat semua teman-teman yang datang ke sini. Thank you. Mau kasih ucapan terima kasih juga buat pihak Paragon yang sudah mempercayakan saya yang udah lama banget nggak syuting ini. Nah, bukan cuma lama nggak syuting, rumah saya juga paling jauh. Nah iya benar. Jadi saya bersyukur banget bertemu lagi dengan teman-teman lama, Mas Rizal. Saya ketemu Mas Rizal dari zaman saya umur 19 tahun. Wow. Iya. Sampai umur saya, sampai umur saya 30 sekarang. Wah, percaya. Percaya. Tetap Perjanjian darah ini dia kayaknya nih. Mas Ferry juga ini adalah MC di wedding saya. Oh ya. Saya mau ucapkan terima kasih di sini. Jadi ini jadi suami saya sekarang. Aduh luar biasa. Ketemu lagi gitu ya. Mas Lukman juga. Semua teman-teman. Nggak semua harus jadi MC. Ya, teman-teman lama yang namanya itu tidak asing lagi dan betul-betul mempunyai kesan di para penonton Indonesia dan tentunya teman-teman semua. Jadi seneng banget ketemu juga para pendatang baru. Kalau Jarom ini memang idola saya. Keren. Saya nonton filmnya beberapa. Jangan gitu dong ngeliatinnya. Iya. Dari IP juga ya benar. Oke ya. Saya karakter Linda di sini. Tahu dia. Kalau kayak reuni kita memang. Iya kita reuni ya. Yuk kita reuni aja yuk. Karakter Linda di sini. Saya nggak mau spill banyak, tapi yang jelas di mata saya Linda ini adalah pejuang iman keluarga. Wow. Ya, jadi tapi orang beriman itu tentunya dicoba, ada percobaan, ada tentunya diuji. Jadi yang saya lihat adalah saya terus terang waktu membaca Linda, saya terharu gitu loh, karena saya melihat di sini tuh ada sosok yang dibilang kuat banget enggak, tapi kalaupun dia kuat itu bukan karena dia, tapi kekuatan Tuhan. Tuh kan Siska nyanyi deh bener deh di sini deh. Bukan karena kekuatan ya. Oke. Lanjut Kak, maaf. Enggak bisa nyanyi gua. Mas Lukman dia lagi mau nangis lagi, maaf Kak. Ya lanjut. Iya, dan waktu pertama kali saya ditawarin puasa gelap, jujur nih, saya mau confess di sini. Boleh. Saya nonton puasa gelap 1. Terus promo. Boleh berdiri. Berdiri boleh ya? Boleh, Kak Feby berdiri boleh biar lebih kelihatan teman-teman boleh. Jadi begini, guys. Nggak ada duduk aja lah ya, berdiri ngapain? Enggak mau, udah pengen kayak berdiri. Aku duduk aja, kelihatan agak maju dikit. Oke. Jadi waktu saya nonton puasa gelap 1, saya nangis. Oh, oke. Saya kenapa? Saya kayak berdoa semoga film ini bisa membawa orang yang menonton kepada pertobatan gitu ya. Karena ada pertobatan di situ. Betul. Dan saya dalam hati bilang, Tuhan, kalau lo kasih kesempatan untuk bisa main di film seperti ini, saya nggak tahu resikonya. Mintalah maka kamu akan diberi. Betul. Saya bilang dalam hati saya, ini kejadian udah 2 tahun lalu. Ini kayak Puasa Gelap 1 tahun 2024 ya. Saya berdoa sama Tuhan kasih saya dong, kalaupun saya harus syuting lagi, proyeknya sebagus ini gitu. Saya doa, terus tiba-tiba saya dikontak dan dibilang gini, mau nggak main di film Puasa Gelap 2? Langsung saya bilang oke, tapi ntar dulu, karena pas saya bilang oke, sebetulnya banyak pertimbangan, antara lain kan saya udah lama nggak syuting ya. Betul. Saya lagi mikir-mikir, saya masih ingat acting nggak ya? Nah, gitu. Jadi, tapi saya juga berdoa sama Tuhan karena saya rasa film ini, ya kita semua berdoa semoga film ini bukan hanya menjadi sebuah hiburan, tapi juga menjadi sebuah kayak sebuah tontonan yang bisa membawa kepada perubahan pola pikir gitu. Ada pertobatan, ada karakter-karakter yang terwakilkan dari masyarakat pada umumnya. Ini kan kisah masyarakat biasa gitu ya. Kisah masyarakat pada umumnya. Saya berdoa semoga yang menonton terwakili dengan karakter Linda, karakter Halif, karakter daripada Nia, karakter daripada Ferdi, bahwa kita semua adalah memang manusia-manusia yang kita semua selalu
bergelut, selalu mempunyai mempunyai pergulatan batin dengan yang namanya memilih apa yang terbaik buat kita. Kadang kita memilih apa yang terbaik kan bukan memilih apa yang Tuhan kasih buat kita, tapi kita kepengennya tuh apa yang terbaik buat kita, dan kadang itu suka salah. Jadi saya berdoa semoga film ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang menonton, agama apapun itu yang menonton. Karena Faiz Faisal, ini dia. Yang terakhir memang selalu gitu ya. Jadi katanya mau enggak dikasih dong mikrofonnya. Iya. Mau pulang, nggak boleh ngomong kayak ini. Iya. Boleh mungkin berdiri, mau menyapa teman-teman media lagi dan. Kok yang lain nggak berdiri tadi ya? Kan kalau mau. Oh iya, Kalau mau juga nggak apa-apa duduk lagi, boleh. Duduk lagi deh. Boleh. Silakan mungkin boleh disapa dan ceritakan karakter Bayu seperti apa di film Kuasa Gelap. Oke, selamat siang semuanya teman-teman media. Terima kasih sudah hadir hari ini. Mohon maaf lahir batin yang beragama Islam. Sebelumnya saya ucapin terima kasih juga ke Paragon, Mas Prima, Pak Rizal. Ini pertama kali saya kerjasama dengan Pak Rizal Mantopani. Wow, kasih tepuk tangan dong. Selalu ada yang pertama untuk segala hal. Terus apa lagi? Kekeosan okay. Untuk di film Kuasa Gelap ini gimana? Dari tadi saya keos nih, ini saya terakhir nih, kata-kata habis semua nih. Gitu. Kata-kata hari ini? Iya. Isi terakhir gimana? Iya, karakter Bayu ini cukup, kalau secara pribadi saya cukup chaos ya, karena ini sangat jauh sekali dengan keseharian saya. Karakternya dari segi pekerjaannya, tubuhnya, atau bahkan mungkin bahasanya gitu. Jadi setiap hari bukan hanya pikiran yang chaos, tapi lidah saya chaos setiap hari untuk latihan dia. Gitu? Kenapa tuh? Ini boleh disebut nggak sih? Saya beneran nggak tahu ini bercanda apa beneran nih? Ini beneran. Ya karena memang ada bahasa-bahasa yang tidak bahasa saya keseharian, itu aja. Tapi sebagai personal, saya senang banget dapat karakter ini, karena hal yang paling berbahagia banget kita dapatkan sebagai pemain film gitu ya, adalah karakter-karakter yang selalu setiap project itu selalu berbeda kita dapatkan. Nah ini adalah hal yang berbeda banget dari apa yang saya jalani sebelumnya. Jadi saya senang mendapatkan karakter Bayu, karakter yang sangat manusiawi, punya rasa takut, punya keraguan, dan ada hal-hal yang dia nggak bisa jelaskan dengan secara logika. Dan dia akamsi yang bukan berarti dia sok jagoan, tapi dia hanya membela teman-temannya untuk hidup hari ini dan besok. Nah, bukan orang untuk hidup untuk 5 tahun atau 10 tahun lagi. Dia hanya berpikirnya untuk bagaimana cara bertahan hidup. Film Kuasa Gelap ini adalah obsesinya Pak Robert Roni. Jadi emang dia kan tadi udah disampaikan juga, emang dia tuh sebagai Katolik dan filmmaker, emang dari SMP maka dia sudah sangat terobsesi untuk bikin film Katolik di Indonesia. Tapi kan belum pernah ada ya. Jadi jalan masuk paling gampang itu kan film paling banyak diterima di Indonesia itu kan horor. Nah jadi mungkin jalannya dia untuk bisa lebih mengenalkan tuh awal mula mungkin dari horor dulu gitu. Nah setelah kan film Kuasa Gelap pertama itu lumayan cukup diterima dengan baik oleh masyarakat, kita bikin lanjut yang kedua ini juga nanti ini akan membuka untuk film-film Katolik lainnya, mungkin nggak cuma sekedar horor aja gitu. Jadi ini memang bisa dibilang kayak membuka jalan, itu horor itu emang salah satu jalan aja untuk membuka film-film Katolik lainnya gitu. Dari awal Kuasa Gelap sebelumnya, Kuasa Gelap yang pertama, aku datang dari pertama-tama aku datang dari keluarga yang cukup taat dengan agama Katolik, terutama yang sangat mengajarkan aku dengan agama itu adalah bude aku. Ketika dia yang dari kecil selalu ngajak aku ke gereja, dia yang nemenin aku baptis, dia yang nemenin aku komuni sampai krisma. Dan ada suatu kebanggaan sendiri di matanya ketika dia melihat aku memerankan Romo Thomas di film Kuasa Gelap kemarin. Dan dari situ aku juga jadi teringat, mungkin memang aku bukan orang yang paling taat ya, aku jujur aja. Tapi dari memerankan Romo Thomas di Kuasa Gelap pertama,
ada perubahan sangat. Dari kebanggaan yang aku lihat dari mata bude aku ini, aku jadi mengingat kembali masa-masa ketika kita dulu suka ke gereja bersama, dan aku rasa dari situ aku ingin lagi gitu bersama dia. Udah lama kita nggak bersama, dan sekarang sedihnya curhat sedikit, bude aku ini beberapa bulan yang lalu baru meninggal. Dan setiap kali ada korelasi dengan film dan Kuasa Gelap ini dengan hubungan aku dengan bude aku, dan setiap kali sekarang aku kalau rindu dengan dia, aku ke gereja untuk mengenangnya, dan itu semua timbul awalnya dari pertama kali aku syuting film Kuasa Gelap. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaannya, jujur perubahan sangat ada. Baik, Suster. Boleh ke Mas Lukman, Suster? Ya, Mas Lukman dulu atau Mas Kiki, Suster? Mas Lukman aja ya. Terima kasih, saya mesti hati-hati. Silakan Mas Lukman. Sebuah pertanyaan yang indah sekali dan bagus sekali. Kalau mendidik latar belakang, kalau kita ngomong perjalanan iman, terutama untuk saya personal, sangat panjang sekali untuk saya sampai di titik ini. Mungkin dari beberapa teman media tahulah perjalanan saya gitu. Tapi saya nggak mau bercerita soal itu gitu. Apa yang saya pengen cerita adalah apa yang terjadi saat ini dalam hidup saya. Buat saya semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Saya ada di sini pun di film Kuasa Gelap, itu semua ada, emang sudah bagian dari Tuhan merencanakan hidup saya. Jadi setiap saya ada di sebuah produksi, saya selalu berbicara gitu, bertanya pada Tuhan, Tuhan kalau emang kamu mau taruh saya di sini, jelaskan dengan jelas apa tujuan Tuhan untuk menempatkan saya ada di produksi ini. Jadi nggak ada tuh yang semuanya sia-sia buat saya, khususnya untuk film Kuasa Gelap. Satu, bahwa kita melihat kalau kita ngomong secara global aja, sebelumnya kita nggak pernah mengenal sebuah film dengan latar belakang iman Katolik, eksorsis, dan tadi sudah ceritakan juga kita masuk melalui horor karena memang itu yang paling mudah. Tapi ternyata kuasa Tuhan tuh sangat luar biasa gitu, bahwa yang tadinya saya juga punya keraguan bahwa film ini akan bisa jalan apa enggak ya. Tapi ternyata responnya sangat luar biasa. Ini juga akhirnya membawa proses iman saya semakin kuat lagi gitu, bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan gitu. Hidup kita tuh semua sudah diatur, mau lagi turun, mau di atas, semua itu ada maksudnya. Itu hal yang sangat saya rasakan sekali tentang proses saya tentang iman ya, tentang jadi kayak kotor nih gue. Enggak apa-apa. Ini pendalaman karakter tentang iman gitu. Saya bisa bekerja sama dengan Jerome, dengan Rizal dan teman-teman semua pasti ada tujuan dan maksudnya. Mau itu pun misalnya kita bicara ya, bahwa semua di produksi ini kita tuh menariknya kan nggak semuanya dari sudut pandang Katolik. Betul. Saya Kristen, Jerome Katolik, ada yang Muslim, tapi begitu besarnya Tuhan untuk mempersatukan kita bicara makanya nanti keluarnya pasti akan sangat universal gitu. Apa yang mau bicarakan Tuhan itu sangat universal nantinya untuk film ini, seperti yang terjadi juga di Kuasa Gelap gitu. Ya Robert Roney juga itu kan perpanjangannya Tuhan. Lo bikin film ini ya, pokoknya lo jalan aja lo bikin. Kalau mungkin saya tahu perjalanan pergolakannya dia tuh sempat ragu gitu, tapi kalau nggak ada dorongan iman itu pasti nggak akan jadi film ini. Kira-kira kayak gitu. Baik. Ya. Wah, luar biasa. Pendalaman iman mau Paskah ya kan? Silakan Mas Kiki. Iya, kalau ngomong seberapa berpengaruhnya gitu. Mungkin kalau dari saya latar belakang keluarga dari papa itu semua agama di Indonesia ada. Bukan dari circle yang jauh, tapi dari adiknya papa, kakaknya papa, semua agama lima-limanya disebutkan semuanya ada. Tapi memang kami dibesarkan dari dulu dari keluarga Katolik, dari mama.
yang mayoritas Katolik gitu. Kalau ngomongin soal apa yang berubah, sedikit juga gambaran tadi Jerome ngomong bahwa tantenya baru saja meninggal. 2 minggu yang lalu ibu saya juga baru saja meninggal gitu. Jadi saya yatim piatu, fresh graduate ya, masih baru. Merasakan sekali bahwa bagaimana pilar doa dalam keluarga itu jadi hilang. Ibu saya tuh sangat rajin sekali kalau pagi, selalu doa pagi, saat teduh, kemudian malam juga berdoa. Saya sendiri merasakan sekali bagaimana saya sampai di titik ini pasti itu gara-gara doa-doa ibu saya gitu. Tapi gini, setelah mama tidak ada, saya justru semakin, dan saya dapat proyek ini, saya justru semakin merasa bahwa yang namanya keimanan manusia itu tidak tergantung dari teman-teman agamanya apa. Saya merasa bahwa keimanan antara saya dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan. Itu adalah hubungan personal saya dengan Tuhan dan tidak bisa diukur dengan apapun itu. Saya merasa bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Semakin kita yakin dengan keimanan kita, Tuhan itu pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Tidak peduli bahwa ibadah ke gereja setiap hari segala macam. Misalkan yang Muslim harus sembahyang sehari 5 waktu. Buat saya keimanan itu bukan seperti itu, tapi saya selalu mengingat bahwa ajaran Tuhan Yesus adalah cinta kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama orang, kita membantu sesama orang. Buat saya itu adalah mengamalkan ajaran-ajaran itu, dan itu yang dari kecil saya selalu ditanamkan oleh orang tua saya, Suster. Dan kalaupun sekarang mama tidak ada, saya yakin legacy mama saya adalah kamu harus bantu orang, dan itu yang saya masih banyak sekali PR di dunia ini gitu. Itu yang masih saya perjuangkan. Keimanan saya masih harus buktikan, bukan buat teman-teman yang melihat bahwa saya orang rajin yang seperti apa, bukan, tapi harus membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya punya keyakinan, saya punya kepercayaan terhadap apa yang selama ini sudah dilegasikan oleh orang tua saya. Itu, Suster. Terima kasih. Terima kasih. Siska Saras ya, Suster ya. Mari kita nyanyi dalam Yesus. Oke ya, udah Kita bersaudara. Terlalu sekolah minggu kan? Silakan Siska Saras. Terima kasih Suster untuk pertanyaannya. Ini perjalanan iman dan bagaimana karakter sebagai seorang manusia yang mampu mendekatkan diri terhadap karakter aku. Sebenarnya kan aku memang kebetulan dibesarkan dalam keluarga Katolik, dan mendapatkan peran Suster Alicia untuk aku pribadi sangat menantang, karena aku akan bercakap-cakap tentang keimanan Suster Alicia. Dan buat aku sendiri, tadi kan kalau kata Kak Kiki, keimanan bukan seberapa jelas kita rajin ke gereja atau apa, tapi itu hal yang kita percayakan sendiri. Jadi aku banyak berdoa juga ke Tuhan, gimana ya caranya supaya aku bisa menjadikan karakter Suster Alicia ini hidup dan dekat dengan pribadiku sehari-hari. Sebenarnya ada fun fact juga sih. Apa tuh? Sebenarnya aku udah lama banget nyanyi, udah lama banget gak main film lagi. Terus aku selalu berdoa sama Tuhan, kalau misalnya aku mau film, please Kuasa Gelap. Jadi apapun. Spesifik. Aku bilang please Kuasa Gelap 2, mau gue jadi yang lewat kek, mau aku yang jadi umat gereja, please let me in gitu. Dan puji Tuhan, aku dapat peran baru. Tuhan aminkan doamu. Dan puji Tuhan bisa memerankan Suster Alicia muda. Waktu itu aku pernah pelayanan di salah satu pertapaan Karmel di Manado, dan pada waktu itu aku kenalan sama salah seorang suster yang sampai sekarang sering banget mendoakan aku, dan aku sering banget curhat ke dia. Dan nama suster itu adalah Suster Alicia.
Serius? Itu tahun lalu sebelum aku tahu aku akan bergabung di project ini. Jadi kayak wow, Tuhan hadir saudara-saudara. Iya. Jadi aku kayak merasa semoga melalui film ini bukan hanya iman Katolik yang digaungkan, tapi iman kita kepada Tuhan sebagai seorang manusia biasa yang lemah bisa dikuatkan melalui film ini. Amin. Nyanyiin sis, bukan karena kekuatan semua, namun rohmu yang tahu aja. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kita belum syuting, kita baru mau segera syuting. Mohon doanya, semoga semua lancar. Amin. Dan tadi ditanya soal executive producer, bagaimana bisa dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita ngomong panjang banget. Tapi intinya kenapa ya, karena percaya kepada film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini. Dan aku mau lebih masuk lagi, lebih menjadi part of it. Dan gimana caranya? Kalau dilihat dari orang-orang lain, senior-senior dan mungkin dari negara-negara lain yang industri film lebih maju, aktor biasa kemana? Bantu dari jadi executive producer. Aku hanya mencoba ikuti langkah orang-orang hebat yang sudah pernah lakukan, senior-senior, dan aku mencoba mengikuti langkah itu. Dan ya semoga ini juga baru buat aku, dan aku juga lagi banyak belajar, dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang terus-menerus seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ke Mas Rizal. Special request ada nggak nih? Kalau dari saya sangat terbuka untuk sebuah pengalaman baru dengan Paragon kali ini, yang tentunya dengan tema film di mana adanya prosesi besar kesehatan atau eksorsisme dengan cara agama Katolik, dan juga tema bahwa kuasa gelap pada akhirnya akan kalah dengan hadirnya iman. Itu saya sangat senang sekali untuk pengalaman yang akan saya terima. Bahkan sesuatu yang baru dari saya juga akan didampingi oleh Robo Rocky yang tepat untuk saya bukan saja bertanya, tapi dia akan juga menjawab. Jadi ini sebuah pengalaman yang saya sangat. Baik, terima kasih banyak. Semoga menjawab Mas Bagus.